yang cocok buat saya. Seperti apa ini buat saya? Saya kan ini seorang janda ini Bang ya. Menurut Abang ini keris yang buat saya ini Bang, nggak usah juga terlalu besar ini Bang. Kalau begini nggak ada laki-laki mau sama saya ini Bang. Kalau terlalu besar begini Bang, yang ada takutnya dikira dibunuh Bang. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, hari ini saya bersama dengan Bang Udin Kris. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk hari ini saya mau bertanya kepada beliau tentang milik pribadi beliau yang pusaka-pusaka. Ini kan Abang ini punya 4 keris kan? Betul. Sebenarnya Bang, apa sih kegunaan Abang ya? Dipegang dulu Bang. Kegunaan dari semua barang-barang Abang ini. Adakah isinya atau apakah Bang gitu loh? Ya. Baik. Begini. Kita ini adalah bangsa yang besar, yang mempunyai nilai sejarah dan budaya yang besar. Iya Bang. Ya. Jadi apa yang saya punya di 4 koleksi saya ini ada keris yang namanya Nonggorojo Sabuk Inten, ada brojol, Luksinandi, ada badik raja, dan ada badik gecong. Semua ini saya koleksi karena saya cinta dengan seni budaya. Karena hidup ini 3 dimensi yang saya inginkan. Cinta dengan seni itu akan indah. Cinta dengan keluarga itu akan gairah. Cinta dengan ilmu dunia akhirat akan mudah kita. Ya, asal jangan cinta sama suami orang kan Bang? Betul, dan istri orang. Iya, betul Bang. Oke. Jadi boleh saya buka sedikit? Iya Bang. Sejarah itu tidak boleh kita lupakan, karena kebesaran Nusantara ini, bangsa kita ini, karena sejarah para leluhur itu luar biasa. Mereka bisa memerdekakan kita, bisa meninggali kita sebuah nilai-nilai sejarah yang berguna, ya kan? Nah, yang pertama, kenapa Bang Udin Kris ini suka sekali dengan dunia Tosan Aji ini tadi? Iya Bang. Karena di keris itu namanya kekeran yang aris atau arah yang bijaksana. Arah yang bijaksana itulah yang membuat kita itu teratur, kehidupan kita itu teratur, pergaulan kita itu beradab, tingkah pola kita juga bertanggung jawab. Gitu, seperti Bang. itu. Jadi boleh nggak saya pilih salah satu untuk memberikan pertanyaan buang Abang? Silakan, Anda pilih yang mana? Kayaknya yang menarik yang ini nah Bang. Betul sekali. Ya, ini dari luar aja kulihat mewah ya Bang ya. Betul. Nah sebenarnya ini Bang, isi dalamnya ini, maaf Bang ya aku buka, nggak bergerak-gerak aja gini Bang. Biasa saja. Ini isinya apa sih Bang? Boleh saya pegang? Iya bisa Bang. Oke. Jadi di sejarah cerita daripada Tosan Aji, untuk tampilan luar ini namanya eksoteri, keindahan, kecantikan daripada warangka. Warangkanya indah, berlafadzkan Allah, berlafadzkan Muhammad, terbuat daripada tanduk kerbau bule. Jadi nilainya luar biasa. Yang kedua, isi dalam ini namanya isoteri. Isoteri ini terdiri dari beberapa jenis logam, dari meteor, dari untuk pamornya nanti dari baja, dan dari besi campuran. Nah, antara tangguh, dapur, pamor, dan ketiga tadi itu menimbulkan nilai sejarah tuah namanya, fungsinya. Iya ya. Nah, jadi harus dipahami semuanya. Nggak gampang. Harus ada pembelajaran, ada sekolahnya. Nah, jadi tidak sembarang untuk memiliki sebuah pusaka yang bagus. Iya, gini Bang, ini itu kan itu sejenis badik ya Bang ya, mohon maaf. Badik raja. Iya, badik raja itu bisa nggak untuk kekerasan untuk orang atau cuman kita pelihara itu badik?
Maksudnya disimpan buat di rumah aja kah, atau senjata tajam buat nusuk orang kah, atau apa gitu nah bang? Ya. Untuk sebuah pusaka itu ada beberapa fungsi. Pertama, seorang raja itu dibuatkan oleh empu. Fungsinya keris ini adalah untuk seorang raja, seorang pemimpin. Dan dalam pembuatan itu dia harus mengadakan sebuah ritual doa agar sang raja tadi dalam memimpin sebuah kerajaan langgeng, bijaksana, sayang, cinta kepada rakyatnya. Itu fungsinya. Bukan hanya untuk membunuh. Membunuh itu yang ke-1000. Seperti itu. Jadi itu anggaplah seperti pendamping. Simbol ya. Ya, simbol pendamping. Jadi untuk jaga-jaga gitu. Tapi misalkan nih dalam keadaan darurat nih ya, dalam keadaan darurat. Ini ada yang menyerang nih bang, ya, menyerang kita ini dengan benda tajam seperti pisau. Apakah itu bisa kita gunakan untuk membela diri? Bagus sekali pertanyaannya. Makanya di situ ada yang namanya pamor, yang sifatnya memayungi daripada sang raja tadi dari bala bencana. Ada namanya seperti itu. Orang tidak akan bisa mencelakai sang raja tadi. Artinya pasti selisih. Rajanya sudah keluar, si penjahat baru muncul. Jadi memang benar-benar dia penjaga buat kita. Penjaga gitu ya, buat si pemilih. Jadi kalau saya nih bang ya, ini kan. Ya. Ini kan abang ini punya keris buat, anggaplah abang untuk jaga diri abang. Kalau seperti saya ini yang orang awam bang, yang cocok buat saya seperti apa ini buat saya? Saya kan ini seorang janda ini bang ya. Menurut abang ini keris yang buat saya ini bang, nggak usah juga terlalu besar ini bang. Kalau begini, nggak ada laki-laki mau sama saya ini bang. Kalau terlalu besar begini bang, yang ada takutnya dikira dibunuh bang. Yang kecil-kecil lah bang. Ya menurut abang ini saya seperti apa yang cocok buat saya? Untuk kita sebagai entertain atau pembicara, itu alangkah bagusnya seperti Pandawa Cinarita atau Pandawa Carita. Di dalam kisah dia pandai membawa setiap berpola kata, mengatur kata agar si penonton itu tertarik kepada dia. Oh iya Pak. Ya, itu untuk jabatan atau kerjaan. Tapi kalau untuk sebagai seorang janda, iya bang, saya sih belum tahu juga sebetulnya. Iya bang. Harus itu bang, soalnya ini kan saya ini janda bang, janda yang anu bang, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya memang untuk jaga diri, siapa tahu ada laki-laki yang cuman mau mempermainkan saya, jadi saya ini penuh was-was gitu nah bang. Ya kan? Takutnya dia ada udang di balik otek-otek kah, udang di balik apa bang? Jadi ini saya harus memang benar-benar ada pendamping lah bang, ya kan? Bukan untuk membunuh dia bang, cuman ibarat kata kayak penjaga buat saya bang. Ya boleh, kalau seperti sampean seperti itu ya, yang berpaborkan melapis toor atau apa namanya, agak lupa aku. Jadi seperti ngulit semongko. Nah itu memperluas pergaulan, iya bang, daya tarik dan sebagainya. Jadi orang-orang yang mendekati sampean itu secara otomatis bukan orang yang abal-abal, yang punya misi yang serius, ya kan? Iya, bang. Nah tidak perlu panjang, mungkin ada yang sekitar ya 2 cm, 3 cm, ya kan? Iya. Buat disimpan di tas bang. Jadi kan ibarat kata pendamping, walau tidak ada kenyataan pendamping hidupnya yang nyata bang, terpaksa sudah pisau aja yang didampingin kita bang. Nggak diraja aja gitu bang ya, kalau aku bawa pisau terus, siapa tahu diraja sama polisi dikira membunuh orang. Ini termasuk senjata, bukan senjata tajam sih, ini termasuk senjata budaya. Ya tidak akan pernah kita bawa kemana-mana ya kan. Kalau senjata budaya itu kan paling tidak diketahui lah, oh ini ada bahasanya dari perkumpulan dan sebagainya ya kan. Lain sajam itu bersifat mengancam, iya bang, melakukan tindakan pembunuhan, perampokan, itu sajam. Iya. Jadi kalau untuk misalkan ikan bang, saya kan misalkan nih saya mau, ada nggak maharnya, maharnya kalau saya mau gitu lah bang? Oh ya, kalau seperti itu biasa untuk yang kamardikan itu kita pesan ke empu yang bisa pembuatan tosan aji tadi.
Ya itu sih biaya pengganti saja. Sekitaran berapa itu Bang? Ya saya rasa ya tergantung kecantikan, keindahan yang dibuat tadi dari logamnya dan kesulitan yang dibuat. Ya kan? Kalau saya itu Bang maunya yang unik, kalau pokoknya yang unik, yang kecil buat sebagai pendamping, ya kan Bang? Karena kan ini seni budaya, jadi kita juga sebagai warga Indonesia tahu seni-seni budaya, Betul. ya kan? Karena Pak Karno pernah berkata, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Iya, benar Bang. Jas Betul. merah, jangan Iya. sekali-sekali lupa sejarah. Iya, karena memang sejarah itu tetap abadi ya Bang ya. Betul. Jangan pernah melupakan sejarah Walau terlupakan, iya, benar Bang. jangan dilupakan. Iya. Walau memang terlupakan tetap harus di-up ya Bang ya. Nah. Supaya bangsa Indonesia tahu memang benar-benar ada sejarah. Ya, bahwa bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai sejarahnya, Benar-benar Bang. mencintai sejarahnya, kan gitu. Sekian perbincangan saya dengan Bang Udin Kris. Nanti saya bakalan kupas lebih dalam lagi tentang mengenai Kris. Ini awal-awalnya aja. Karena kalau saya menjelaskan secara detail sama Abang mungkin terlalu panjang. Jadi untuk hari ini sampai di sini aja dulu. Nanti di tahap selanjutnya ya Bang ya, kita akan menjelaskan lebih detail, lebih dalam lagi bersama Bang Kris. Ya, jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Jangan lupa follow IG saya Lilis LTE bersama Busam ID.